Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menunjukkan bagaimana membuat akun Google Scholar ya. Selain itu kita juga akan melihat-lihat apa sih sebenarnya Google Scholar itu dan apa fungsinya bagi kita selaku akademisi. You only live once. Educate your life. Welcome to the Learning Factory by Abdul Malik Setiawan. Ya, pertama-tama saya akan membuka web browser dulu, ya seperti biasa. Lalu kita masukkan ke browser Google Scholar. Akan keluar di urutan pertama, ya. Kita klik. Oke, jadi saya akan menjelaskan apa itu Google Scholar ya. Jadi Google Scholar adalah sebuah platform ya yang dikembangkan oleh Google yang isinya ini terkait dengan scholar. Nah, scholar ini kalau secara bahasa ya ini artinya cendekia ya. Coba kita cek di Google Translate. Kita lihat scholar bahasa Indonesia ya, sarjana ya, sarjana, cendekiawan, pelajar, mahasiswa dan sebagainya. Jadi Google Scholar ini dikembangkan oleh Google ya sebagai sebuah mesin pencari yang sedikit beda dengan mesin pencari Google pada umumnya. Kalau di Google Scholar ini yang dicari adalah difokuskan pada artikel ilmiah ya, jadi tulisan-tulisan ilmiah. Kalau seandainya yang diketik adalah nama ya, maka yang muncul adalah nama-nama orang yang memproduksi artikel ilmiah atau tulisan ilmiah, jadi nggak semua nama. Contoh misalnya kita klik Justin Bieber ya, jadi tidak akan muncul nama Justin Bieber ya sebagai artis ya. Gambar juga nggak akan ada ya. Yang ada mungkin, nah ini Justin Bieber mengeluarkan buku ya, buku terkait tentang biografinya ya, dan beberapa tulisan-tulisan ilmiah ya terkait Justin Bieber ya. Ini analysis of slang language in song lyric used by Justin Bieber. Nah, itu adalah contoh ya. Kalau kita klik di Google ya, misalnya Google yang plain Google ya, kalau misalnya kita klik Justin Bieber, maka yang muncul akan sangat luas ya. Justin Bieber sebagai artis ya, ada di Wikipedia, ada gambar-gambar Justin Bieber ya dan sebagainya. Yang ini digunakan oleh orang khalayak pada umumnya. Tapi kalau kita sebagai pelajar, sebagai saintis, sebagai cendekiawan, maka kalau kita ingin mencari tulisan-tulisan ilmiah atau paling tidak buku ya supaya lebih fokus ya, maka kita menggunakan Google Scholar ya. Contoh salah satu ilmuwan atau dokter ya yang terkenal beberapa bulan terakhir di Amerika, yang menjadi salah satu petugas ya, salah satu task force COVID-19 di United States ya, Anthony Fauci. Misalnya kita klik Anthony Fauci, nama lengkapnya adalah Anthony S. Fauci. Klik. Nah, jadi Anthony Fauci ini dia memiliki email yang terverifikasi di NIH.gov. Dia di National Institute of Allergy and Infectious Disease di United States ya. Nah, ini akan muncul tulisan-tulisan dia ya, tulisan-tulisan dia ini 2015 sudah disitasi 12.000 orang dan sebagainya ya. Ini contoh ya, contoh lagi misalnya saya mencari nama saya sendiri ya, Abdul Malik
Kalau saya punya profile ya, punya profile yang saya masukkan di Google Scholar ya, maka akan muncul seperti ini ya. Selain itu akan muncul tulisan-tulisan yang pernah saya tulis ya, yang pernah saya tulis seperti ini ya. Bandingkan dengan kalau misalnya Google pada umumnya ya, pada umumnya saya ketik Abdul Malik Setiawan, maka yang keluar ya macam-macam ya. Ada akun Google Scholar, ada LinkedIn juga ada di UIN Malang juga ada, Sinta ada, dan sebagainya. Foto-foto juga muncul di sini. Tapi kalau saya mau fokus pada pencarian terkait tulisan ya, tulisan ilmiah, maka saya akan menggunakan Google Scholar ya. Jadi itu overview tentang Google Scholar. Selanjutnya kita akan menggali lebih dalam fitur-fitur yang ada di Google Scholar ya. Tapi sebelumnya kita akan membahas bagaimana sih caranya membuat akun Google Scholar. Kebetulan akun Google Scholar ini sudah tersimpan di browser laptop saya, maka akan saya keluarkan dulu. Kita sign out dulu. Nah, kita sign out, kita kembali ke Google sekarang. Katakanlah kita adalah orang yang benar-benar baru ya, terhadap Google Scholar ini ya, dan kita mau daftar, maka yang harus kita lakukan adalah kita klik sign in. Nah, katakanlah kita belum pernah punya, ini saya gunakan email prodi saja, sepertinya belum pernah didaftarkan. Nah, lalu masukkan password ya, passwordnya adalah kucing garong. Silakan dicoba. Nah, ini otomatis akan ada akun Google Scholar kita ya. Tapi jika kita ingin mempunyai profil di Google Scholar, ada beberapa settingan yang harus kita lakukan dulu ya. Jadi klik my profile ya. Jadi harus kita masukkan dulu ya, masukkan namanya. Misalnya namanya adalah Joko Widodo, kemudian afiliasi tentu Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ya. Emailnya sesuai dengan email yang didaftarkan, area of interest medical education, homepage ya, bisa ke dokteran.uin.ac.id. lalu kita next. Nah, maka akan muncul seperti ini ya. Jadi artikel-artikel yang ditulis oleh Joko Widodo. Masalahnya kita kan bukan Joko Widodo ya. Kalau misalnya saya adalah Joko Widodo dan saya sudah pernah menulis tentang buku-buku tersebut, maka saya tinggal klik ya. Jadi Joko Widodo ini nama yang cukup umum di Indonesia ya, dari tentang pemerintahan sampai ke penyakit dalam ya. Terus selanjutnya kita bisa klik ya, tapi saya nggak akan lakukan ya, karena kalau saya lakukan maka akan muncul artikel nama Joko Widodo di email ini, dan muncul artikel-artikel tulisan ilmiah yang
seakan-akan saya yang memproduksi ya, maka tidak kita lakukan. Kita kembali lagi ke profil, nah karena kita bukan Joko Widodo maka harus kita hapus ya. Kita kembali ke prodi pendidikan dokter dan profesi dokter. Benar ya, next. Nah, kalau kita menggunakan nama yang prodi pendidikan dokter, maka bisa jadi masih akan muncul ya, karena terminologi dokter kan sangat luas ya. Kalau kita klik ini, maka seakan-akan artikel yang diproduksi Konsil Kedokteran Indonesia adalah artikel atau tulisan yang saya produksi, tapi kita lewati ya. Kita memang prodi pendidikan dokter memang tidak ada tulisan ilmiah yang ada di internet gitu ya. Ya mestinya sudah ada ya, karena kan prodi tidak pernah nulis, yang menulis adalah dosennya. Oke, saya kira nggak perlu. Jadi kita hanya bisa men-setting profile saja ya. Setting yang lain memang tidak bisa ya. Lalu apa fungsinya ya? Fungsinya adalah ini kalau misalnya kita belum pernah punya artikel ya, fungsinya memang sangat terbatas ya, sangat terbatas. Hanya kita gunakan untuk mencari artikel saja. Jadi mencari artikel kemudian menyimpannya ya. Ini contoh kedokteran ini seorang mahasiswa ya yang belum pernah menulis tulisan ilmiah sama sekali ya. Dia buat akun Google Scholar dan berhasil ya. Lalu buat apa fungsinya? Ya buat misalnya kita mau meneliti tentang COVID-19 ya. The role of interleukin 6 in pathogenesis of COVID-19 infection. Misalnya ya. Ada beberapa, kemudian kita short di tahun 2020 aja. Oke, semuanya ada di sini. Kita tertarik dengan ini misalnya, why judiciously time anti-IL-6 therapy may be benefit in severe COPD infection. Misalnya kita tertarik ya, kita buka. Nah ini artikelnya. Oke, kita tertarik, kita balik lagi di sini, lalu kita kasih bintang. Ya, kemudian kita nyari lagi. Oh ini sepertinya bagus ini, kita kasih bintang lagi. Ya, maka dia akan secara otomatis tersimpan di library ya, Jadi kapan-kapan kita mau baca lagi, misalnya ini belum sempat baca, cuma lagi searching aja. Selanjutnya kita sudah punya waktu, kita buka laptop, buka akun Google Scholar, dan kita bisa kembali ke artikel tersebut ya. Jadi ini adalah bentuk yang paling sederhana, fungsi sederhana dari Google Scholar. Fungsi tersebut sebenarnya bisa kita lakukan dengan aplikasi yang lain ya, seperti aplikasi online library seperti Mendeley, EndNote dan lain-lain ya. Tapi itu akan merupakan topik bahasan yang lain. Kalau misalnya kita belum menguasai EndNote, belum menguasai Mendeley ya, dan modal kita hanya Google, dan kita ingin mulai menulis secara ilmiah, artikel ilmiah, maka Google Scholar adalah tools pertama yang harus kita gunakan. Kita buka Abdul Malik Setiawan, maka muncul seperti ini.
Oke, mungkin itu dulu untuk video kita hari ini ya tentang Google Scholar. Selanjutnya kita akan melihat fitur-fitur aplikasi yang lain di website yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Learning is a process. Journey through life. Welcome to the Learning Factory by Abdul Malik Setiawan.